Ini dia, emang paling enak kalau pagar kehidupan ngebahas tentang sedekah dan juga rezeki. Bener nggak? Kamu suka? Kalau suka, silahkan dong. Saya minta tolong klik jempol ke atasnya dulu sambil kita bahas nih topik yang seru ini sekarang. Lanjut. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di podcast pagi. Bener banget ya. Entah kenapa kalau Pagar Kehidupan ngebahas topik sedekah tuh seru aja. Gimana nggak seru coba? Kita ngebahas topik yang sederhana dan ini bisa kita uji langsung kehebatannya. Dan yang hebat itu sekali lagi bukan saya ya, bukan. Tapi yang hebat itu adalah Tuhan dan juga kamu. Tuhan mengizinkan itu terjadi dan kamu yang mau mempraktekannya dengan tulus. Sekarang, tanpa banyak basa-basi, gimana kalau kita langsung praktek aja yuk? Apa sih topik sedekah dan rezeki yang ingin saya berikan kepada kamu di hari ini? Ini seru, lucu, tapi bener dan powerful. Kita bahas. Jadi gini teman-teman. Kalau kita bicara soal sedekah, sedekah itu kan sebenarnya pada dasarnya adalah sebuah hal yang bikin kita happy. Nah sekarang coba gini deh, saya ingin kamu langsung praktek. Tapi prakteknya ini bukan dengan langsung melakukan ya, bukan. Tapi justru dengan membayangkan. Nah ini seru nih, ini belum pernah saya ajarin soalnya. Sekarang saya tidak ingin kamu mempraktekkan langsung berbagi kepada orang atau kepada makhluk Tuhan apapun. Karena itu udah sering ya. Sekarang saya justru ingin kamu coba membayangkan. Bayangin apa mas? Bayangkan sebuah hal yang membuat kamu bersemangat. Saya kasih contoh, misalnya kamu ngebayangin wajah orang tua kamu. Kamu sayang banget sama mereka, baik mereka masih ada atau sudah pergi ke Tuhan, kepada Tuhan gitu ya. Kayaknya kalau saya ngebayangin mereka tuh saya jadi terharu mas, jadi semangat. Atau kamu yang udah punya anak, pasti ngebayangin anak jadi semangat. Atau diri kamu yang suka jalan-jalan, ngebayangin tempat-tempat seru yang pernah kamu kunjungi dan pengen kamu kunjungi lagi. Nah itu tuh bisa. Pokoknya sekarang juga coba pikir-pikir, hal apa sih yang bikin kamu semangat? Sekarang juga saya minta tolong bayangkan itu. Silahkan. Sudah? Nah ini menarik nih. Teman-teman, kamu tahu nggak kenapa saya suruh diri kamu sebagai orang yang luar biasa nih membayangkan hal yang bikin kamu semangat? Jawabannya sederhana teman-teman. Sedekah yang akan saya ajarkan di materi video ini, dengerin baik-baik. Ini saya beri nama. Sedekah itu berbagi cerita dan energi. Saya ulangi, ini penting ya. Sedekah itu teman-teman, pada dasarnya adalah berbagi cerita dan energi. Maksudnya apa mas? Nih menarik. Ketika kamu tadi membayangkan hal yang bikin kamu semangat, sadar nggak di saat itu energi kamu beda? Di saat kita ngebayangin hal yang bikin kita semangat teman-teman, energi yang kita pancarkan kepada orang lain itu berbeda. Mungkin kamu pernah ya mergokin teman kamu senyum-senyum sendiri sambil ngelamun, pernah nggak? Atau jangan-jangan kamu nih baru-baru aja mungkin pas banget. Saya pernah mas sering ke Gap lagi ngelamun senyum-senyum sendiri. Nah di saat kamu ngelamun senyum-senyum sendiri, itu kenapa sih kok kamu bisa melakukan itu padahal nggak melakukan apa-apa gitu? Kenapa senyum-senyum sendiri? Karena diri kamu mengeluarkan sebuah energi positif. Dan betul, ketika kita mengeluarkan energi positif, pasti ada bahasa tubuh yang berbeda. Entah senyum-senyum, entah matanya jadi mungkin lebih berkaca-kaca bahagia gitu ya. Atau yang paling sering terjadi adalah apa? Betul, kayak diri kamu sekarang nih, pipinya tiba-tiba naik sendiri karena mendapatkan cahaya positif dari materi ini. Gak sadar kan? Nah itu dia. Nah ketika kita tadi membayangkan hal yang membuat kita semangat teman-teman, sadar nggak sih orang-orang yang ada di sekitar kita, coba lihat orang sekitar kita kalau kamu lagi di luar, nah itu tuh. Siapapun mereka yang ada di sekitar kita, ketika kita membayangkan hal-hal yang positif yang bikin kita semangat, dia juga kena loh energi kamu. Dan sadar nggak, rezeki kita, dengerin baik-baik, rezeki kita itu berawal dari sini. Saya ulangi, rezeki kita itu ibarat kata kayak main ular tangga. Pernah main ular tangga? Ular tangga itu kan kita dari 1 sampai 100 kalau gak salah ya. Yang sampai 100 duluan yang menang. Nah rezeki kita itu bergantung dari satu orang yang ada di samping kita dulu nih. Karena rezeki kita pada dasarnya tuh berantai teman-teman. Dari satu orang ini ke orang lain, tiba-tiba dari orang lain ke orang lain lagi baru ke kita.
Itu namanya rejeki yang terkoneksi. Jadi jangan pernah kita beranggapan remeh bahwa saya mah baik sama orang-orang yang udah pasti menguntungkan saya aja mas. Saya senyum sama mereka karena mereka udah yakin menguntungkan saya. No, siapapun orang di samping kita, kita harus pancarkan positif kepada mereka. Karena kita nggak tahu dari mana rezeki kita berawal. Betul nggak? Setuju ya? Nah sekarang coba, ketika kita membayangkan hal yang positif yang bikin kita semangat tadi teman-teman, orang di samping kita pun bisa ikut merasakan energi positif kita. Dari situ, orang-orang itu akan menganggap bahwa diri kita itu adalah orang yang positif. Tanpa mereka harus ngomong, lu positif banget deh. Kok kamu positif banget nggak? Mereka merasa bahwa kamu orang yang positif. Dan kamu tahu nggak hukum alam? Ketika kita melakukan sebuah hal yang positif, dia akan kembali kepada kita cepat atau lambat di waktu yang tidak terduga. Saya ulangi, hanya dengan kita ngebayangin sesuatu yang bikin kita semangat teman-teman, orang di samping kita kan ikut happy nih. Hanya cuma ngebayangin loh ya. Mereka ketularan energi positif kita. Dari energi positif yang kita pancarkan kepada mereka, jangan kaget. Tiba-tiba ada hal positif yang terjadi pada hidup kamu. Kenapa? Penjelasan ilmiahnya. Karena hukum semesta alam adalah kita akan kembali kepada apa yang kita bagikan. Kita bagikan energi positif, akan kembali kepada kita positif juga. Dalam bentuk cerita yang bikin happy. Tapi hati-hati. Kalau kita nggak sengaja nyebarin energi negatif, hati-hati. Semesta raya pun akan mengembalikan kepada kita sama negatifnya. Dalam bentuk cerita yang bikin kita makin sedih. Jadi nomor 1, bayangin hal-hal yang positif. Kamu bisa? Itu dia yang pertama. Nah yang kedua, ini juga seru. Tadi saya bilang apa? Sedekah topik hari ini adalah sedekah dengan membayangkan hal positif dan kita bercerita. Teman-teman, ini sebuah hal yang sebenarnya sudah pernah ada di buku-buku inspirasi manapun ya. Saya sudah tahu ini dari dulu, tapi saya akan menjabarkan kepada kamu dengan bahasa yang termudah. Dengarkan ini baik-baik. Mulai sekarang, setiap kali kamu punya impian apapun, goal apapun, tujuan besar apapun, tolong ceritakan hal itu ya kepada orang-orang di sekitar kamu. Karena itu penting. Saya ulangi. Mulai sekarang, tolong ceritakan sesuatu hal yang menjadi cita-cita kamu, impian-impian kamu, goal-goal besar kamu dalam hidup. Ceritakan itu ke siapapun. Kenapa? Karena itu pun bisa menjadi doa loh. Saya ulangi, apapun yang paling sering kita ceritakan kepada orang, itu akan kembali kepada kita sendiri seperti layaknya doa. Kalau nggak percaya, coba pikirin. Ada nggak kisah dalam hidup kamu sendiri? Punya temen mungkin, yang kerjaannya cerita yang jelek-jelek mulu. Awalnya sih dia nggak ada masalah hidupnya gitu ya. Tapi kok anehnya mas, apa yang dia ceritain kepada kita nih sebagai teman-temannya kalau lagi ngumpul, itu kejadian loh beneran sama dia. Atau mungkin kebalikan, kamu pernah punya teman atau diri kamu sendiri cerita mengenai impian-impian kamu. Tiba-tiba pelan-pelan tercapai itu. Pernah nggak kayak gitu? Pernah? Nah itu yang saya maksud teman-teman. Ketika kita punya goal, punya impian, nggak usah terlalu pakai logika deh. Impian tuh yang besar-besar aja. Ya, tapi jangan lupa, pakai teknik ini. Tekniknya apa mas? Ceritakan dong impian itu kepada orang-orang di sekitar kamu. Apa sih yang jadi mimpi kamu? Ceritakan ke teman-teman kamu. Ceritakan ke orang tua kamu. Bahkan kalau perlu bikin video YouTube, kamu pasang di YouTube apa sih yang menjadi cita-cita kamu. Pasang juga di Instagram, pasang juga di TikTok. Kenapa? Kenapa bisa begitu mas? Jawabannya adalah sama. Ketika kita menceritakan hal positif teman-teman, yang mana hal positif itu adalah impian-impian kita, dengerin baik-baik, itu akan kembali lagi kepada kita. Kenapa? Karena ketika kamu menceritakan hal-hal positif tadi kepada orang-orang di sekitarmu, sadar nggak sih, kamu tuh sedang menyebarkan energi-energi positif kepada mereka. Tahu dari mana saya? Nah sekarang ada nggak orang ceritain impian, terus dia mewek? Aku pengen jadi seseorang yang bisa punya mobil mewah, terus kamu nangis. Kan nggak mungkin ya? Orang pasti kalau punya cerita yang ada kaitannya dengan impian pasti semangat.
Aku tuh pengen banget deh punya rumah yang seperti ini. Pengen banget tuh rumah aku tuh ada kolam renangnya. Ceritain dengan semangat. Itu bisa menjadi doa dan kembali lagi kepada kamu jadi kenyataan. Itu aneh tapi nyata. Ya, coba deh biar ini nggak jadi dongeng doang ya. Saya minta tolong dong kalau kamu pernah punya pengalaman kayak gini, benar? Kamu yang nonton video ini, coba tuliskan di komentar. Nanti saya berikan hati. Tuliskan di komentar, ada nggak pengalaman dalam hidup kamu yang seperti saya ceritakan tadi tuh? Di mana kamu cerita sama orang akan impian-impianmu, kok satu-satu malah tercapai gitu loh. Atau pernah nggak ngeliat temen yang dia ceritaan hal yang negatif gitu ya? Mohon maaf tiba-tiba beneran tuh jadi kenyataan di hidup dia. Pernah atau tidak kamu ceritakan di komentar. Nanti saya berikan hati, karena itu sangat menginspirasi loh buat yang lain. Nah sekarang gini, ini belum selesai nih. Kalau sampai sini aja, pasti pertanyaan berikutnya adalah, Mas, saya tuh harus ceritanya kemana dan bagaimana, Mas? Karena saya bingung nih. Saya ini orangnya nggak suka cerita, Mas. Dan saya orangnya mungkin pemalu gitu, Mas. Jadi nggak bisa cerita lancar gitu. Ada nggak, Mas, cara yang paling enak gitu menggunakan prinsip yang sama, tapi ya buat orang pemalu kayak saya gitu, Mas, atau orang yang susah ngomong kayak saya itu bisa gitu. Gimana, Mas, caranya, Mas? Ada. Tahu nggak caranya gimana? Tuliskan dalam bentuk cerita. Teman-teman, kamu sadar nggak sih, orang yang menulis buku itu bercerita. Saya ulangi, orang yang menulis buku, kayak buku saya, kalau kamu pernah baca gitu ya. Sekarang udah habis sih buku saya, nggak tahu masih ada apa enggak, terakhir udah habis. Buku saya itu laku, kenapa? Karena banyak orang yang kagum, ketika dia membaca buku saya, dia kayak diceritain sama saya. Jadi nggak bosan. Kok bisa? Ya itu prinsipnya. Ketika kamu susah ngomong, atau kamu ada halangan untuk berbicara, tulis. Tuliskan impian kamu dalam bentuk paragraf. Halamannya berapa, Mas? Bebas. Sebebas-bebasnya tuliskan. Sekali lagi, tuliskan impian kamu dalam bentuk paragraf. Boleh dalam bentuk blog. Boleh dalam bentuk buku, kamu coret-coret sendiri di satu lembar halaman kertas. Yang paling utama, tuliskan ketika kamu punya impian. Contohnya begini, saya tuh pengen banget jalan-jalan ke Turki, karena di Turki bagi saya itu banyak pemandangan yang indah banget. Saya tahu di sana tuh banyak kucing dan kucing-kucingnya lucu. Saya ingin deh sekalian umroh, habis itu pulang ke Turki, baru ke Indonesia. Rasanya enak banget ya. Tuliskan gitu. Jadi seolah-olah tuh kayak kamu cerita gitu. Bodoh amat mau ada yang baca atau enggak, yang penting kamu tulis. Ya, dengan kamu menuliskan, energi kamu jadi positif kan? Nah, energi itu loh yang ditangkap semesta raya dan akan kembali kepada kamu positif juga. Kenapa? Karena ketika kamu menuliskan impianmu tadi, energinya positif atau negatif? Betul, positif. Jelas ya? Jadi ini sebuah hal yang sederhana, belum pernah saya bagikan di video pagar kehidupan manapun. Tolong kamu rasakan dan resapi materi ini. Dan satu lagi, saya boleh nggak minta tolong? Boleh ya? Pertolongan yang paling saya idam-idamkan dari kamu adalah nomor 1, praktekkan materi ini. Yang kedua, kalau kamu suka dengan materi ini, tuh ada jempol ke atasnya, saya minta tolong ya, klik tombol like atau tombol sukanya, supaya video ini bisa menyebar ke banyak orang, dan banyak orang yang ketolong sama seperti kamu. Karena sadar nggak? Sadar atau tidak? Banyak loh orang yang sedikit lagi hidupnya mau diakhiri oleh dirinya sendiri hanya karena dia nggak tahu hal-hal sederhana ini. Ya, coba bagikan video ini dengan cara klik tombol ke atasnya. Itu luar biasa loh berkahnya. Praktekkan video ini ya, dan coba rasakan deh. Kok bener ya materi ini lagi-lagi relate dengan hidup saya? Betul nggak? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.